Kalau sudah diamat Jibril, aina ummati, di mana seluruh umatku wahai Jibril? Umat ini yang pertama bertanya, tidak menanyakan aina Khadijah, di mana Khadijah? Tidak bertanya aina Aisyah, di mana Aisyah? Tidak bertanya di mana sahabat-sahabat itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi dawil i'timad. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Abu Imam Masjid yang kami muliakan, para panitia pembangunan masjid, ketua bersama anggotanya yang kami hormati, juga dari unsur BKN, ketua dan pengurusnya, tengku-tengku, abu-abu, adik-adik daripada para remaja yang merupakan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu prosesi pembacaan 5 rukun daripada 2 khutbah, sambil duduk meniat iktikaf di dalam masjid Baitur Rahman yang kita cintai, marilah sejenak waktu kita menggunakannya untuk mendengarkan sedikit pandangan atau ulang kaji terhadap pelajaran-pelajaran yang mungkin kiranya baru kita ketahui ini menjadi ilmu tambahan, dan seandainya kita sudah pernah mendengarkannya maka menjadi ulangan yang harapan besarnya bermanfaat kepada khatib sendiri yang menyampaikan dan juga kepada para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai ayat pengantar pada pertemuan singkat kita kali ini, marilah kita melihat, memperhatikan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-31. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasul itu contoh tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk siapa saja yang mengharapkan bertemu dengan Allah, yang menggantungkan harapannya kepada Allah, dan untuk siapa saja yang beriman dan percaya bahwa hari akhir itu akan datang dan tiba. Wa dzakarallaha katsiran, dan dianya itu menyebut Allah dalam waktu yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita mengingat kembali peristiwa tanggal 15 Rabiul Awal, itu merupakan tanggal dan tahun yang bersejarah. Kenapa demikian? Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20
April tahun 571 Masehi, Allah telah mengirimkan seorang pimpinan besar yang belakangan kita ketahui dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepintas lalu Muhammad itu adalah manusia biasa pada umum rata-rata. Beliau terlahir dari rahim seorang wanita yang bernama Aminah, punya bapak yang bernama Abdullah, dan memiliki kakek yang bernama Abdul Talib, dan juga memiliki saudara-saudara layaknya pada manusia yang lainnya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Muhammad bin Abdullah itu ternyata Allah persiapkan ditempa dengan berbagai macam pendidikan dan ujian dan cobaan, sehingga pada akhirnya Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai nabi. Dari sejarah peristiwa lahirnya Nabi Muhammad, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Di antaranya, Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu subuh. Ini terungkap di dalam satu bacaan qasidah yang tersebut di dalam kitab Dalailul Khairat yang dinamakan dengan qasidah Burdah. Di situ ada bunyi kasidahnya, as-subhu bada min tal'atihi. Subuhlah nyata lahirnya Nabi. Kemudian jika kita cocokkan, kita bawa ke dalam logika, subuh itu adalah waktu di antara siang dan malam. Subuh itu waktu yang pertengahan, menandakan bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW di waktu subuh. Beliau adalah penghapus kegelapan dan pembawa penerangan. Karena setelah gelap pasti ada yang terang. Nabi Muhammad yang terlahir dari waktu subuh, maka beliau adalah pembawa hak dan menghilangkan segala bentuk kebatilan. Ini yang pertama. Kemudian di sisi lain, Nabi Muhammad adalah bayi yang mulia. Betapa Nabi Muhammad mencintai kita dari bayinya. Hanya ada 3 bayi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berbicara pada ketika bayinya. Yang pertama, bayi yang ada di dalam ayunan. Ketika tersandung kasus Zulaikha dengan Nabi Yusuf, pada ketika itu masih mudanya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu adalah pria yang sangat ganteng, diambil, dipungut oleh Zulaikha dari sejak kecil, diangkat sebagai anaknya. Lama-kelamaan lumrah sebagai seorang wanita meskipun sudah punya suami yang sah. Lama-kelamaan memandang Yusuf itu dengan pandangan yang lain. Bukan lagi pandangan atasan kepada bawahan, bukan lagi pandangan seorang ibu angkat kepada anak angkat, tetapi lebih dari itu. Lama-lama Zulaikha, kita katakan dengan bahasa lain, Zulaikha itu merasa jatuh hati kepada Yusuf. Pada suatu hari, ketika suami Zulaikha yang bernama Abdul Aziz pergi ke tempat kerjanya, ke kantor, maka Zulaikha menggoda Yusuf, menggoda. Sehingga Yusuf itu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Zulaikha itu salah. Ketika Yusuf menolak ajakan Zulaikha, Yusuf itu berlari ke arah pintu depan, maka Zulaikha mengejar dari arah belakang. Sulit untuk mendapatkan Yusuf, maka Zulaikha menggaitkan tangannya
dan mencoba untuk memegang bayi Yusuf dari arah belakang. Tiba-tiba saja suami Zulaikha Abdul Aziz pun pulang dan membuka pintu dengan tiba-tiba. Ketika dibuka pintu, Abdul Aziz melihat peristiwa seperti itu, maka Abdul Aziz bertanya kepada Zulaikha, ada apa ini Zulaikha? Kenapa engkau berlari mengejar Yusuf? Dan kenapa? Ada apa ini semuanya? Yang namanya wanita pandai betul untuk membalikkan fakta. Bukan dia menyalahkan dirinya sendiri, bukan menceritakan apa sebenarnya peristiwa yang sedang terjadi, malah Yusuf jadi salahkan. Mencoba untuk menuduh dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf ingin menggoda dan mencoba untuk memperkosa Zulaikha. Ketika Abdul Aziz merasa kebingungan, mana yang betul, apakah Zulaikha atau Yusuf? Mana yang bersalah, apakah Yusuf atau Zulaikha? Maka ada bayi yang lagi dialih-alih atau di dalam ayunan, maka bayi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Abdul Aziz, untuk mengetahui siapa yang bersalah di antara Yusuf dengan Zulaikha, coba perhatikan dari arah mana koyaknya bayi Yusuf. In qudda barusuhu min dubur, jika bayi Yusuf itu koyaknya dari arah belakang, maka Zulaikha yang salah, Yusuf yang benar. Jika bayi Yusuf itu koyaknya dari arah depan, maka Zulaikha yang benar, Yusuf yang bersalah." Itu kata bayi yang ada dalam ayat. Maka diperhatikanlah oleh Abdul Aziz, suami Zulaikha tadi, didapatinya bahwa bayi Yusuf itu koyaknya dari belakang. Itu bayi yang pertama. Kemudian bayi yang kedua yang dapat berbicara ketika bayinya adalah Isa alaihissalam. Ketika setelah 3 hari Maryam melahirkan Isa, lalu datanglah orang-orang di sekitar Maryam bertanya kepada Maryam, Maryam, siapa nama bapak bayi ini? Kami tidak pernah melihat engkau dinikahkan. Kami tidak mengetahui siapa suamimu. Tapi kenapa tiba-tiba kamu bawa seorang bayi? Apakah kamu melahirkan di luar nikah dan bayi ini tidak ada bapaknya? Katakan kepada kami siapa nama ayahnya. Dan mengapa kamu mengatakan hal seperti ini? Bukankah kamu itu dari keturunan yang baik-baik? Karena Maryam itu masih keturunan Nabi Zakaria. Bahkan Maryam pilih diam, tidak menjawab sepatah apapun. Sesuai dengan kata Maryam sebelum melahirkan Isa, Inni nazartu lirrahman, aku bernazar kepada Tuhan Rahman bahwa aku berpuasa selama 3 hari. Maksud dari puasa Maryam itu adalah tidak berbicara sama sekali selama 3 hari. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani pada ketika itu, Maryam pilih diam, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jawaban apapun dari Maryam. Tiba-tiba Allah mentakdirkan kepada Isa untuk dapat berbicara, padahal beliau itu bayi 3 hari. Bayangkan, jangankan 3 hari, terkadang 9 bulan pun belum dapat berbicara. Maka Isa yang masih bayi itu berkata, aku ini Isa, aku akan diutus sebagai nabi dan rasul untukmu. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan aku diperintahkan untuk mendirikan salat, memberi zakat dan sebagainya. Aku dimatikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Begitu kata Isa. Ini bayi itu. Bayi yang ketiga yang dapat berbicara adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepintas lalu Muhammad itu biasa saja, lumrahnya manusia yang lain pada umumnya. Tetapi apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu merupakan seperti mukjizat, sangat luar biasa. Apa kata-kata Nabi yang terucap pada ketika masih bayinya, ketika setelah dilahirkan oleh ibundanya? Ummati, ummati, umatku, umat. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya, begitu tarikannya Rasul kepada umatnya. Allah mentakdirkan mulut yang mulia itu mengucapkan kata-kata pertama adalah ummati, umatku.
Dalam sejarah ini pun disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, aku ini akan diwafatkan oleh Allah. Ini malaikat Allah sudah siap untuk mencabut nyawa. Sebelum nyawa ini merenggang dari badan ini, sebelum nyawa ini terpisah dari badan ini, dan sebelum aku terpisah dari umatku, wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, apa jaminan dari Allah untuk umatku? Bandingan dari Rasul kepada umat. Sebelum ajalnya datang, sebelum nyawanya dicabut, tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan kepada Jibril, bagaimana nanti para istriku, bagaimana nanti anak-anakku, bagaimana rumahku, bagaimana hartaku? Tidak ada. Yang ditanyakan kepada Jibril adalah, ya Jibril, tanyakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah aku ini tiada, apa jaminan yang diberikan Allah kepada umatku? Itu kata Rasul. Maka Jibril membuat komunikasi yang baik dengan Allah. Datanglah firman dari Allah dari wahyu kepada Jibril. Sampaikan Jibril kepada kekasihmu itu, umatmu akan menerima taubatnya apabila setahun sebelum mati dia bertobat. Nabi Muhammad menjawab, Jibril, sampaikan kepada Allah, itu waktu sangat lama. Setahun itu 360 hari. Lama sekali Jibril, lama. Ada kita lagi dan mohon disingkatkan lagi. Baik ya Muhammad. Jibril bertanya lagi kepada Allah. Allah memberikan lagi jawaban. Sampaikan kepada Muhammad kekasihku, umatmu akan menerima taubatnya apabila dia taubat 1 bulan sebelum dia menikah. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril nyanyi dia tanya kepada dia ciput tanya Allah. Tanya lagi Jibril pada Allah. Jibril pun mendapatkan jawaban. Muhammad, umatku akan diterima taubatnya oleh Allah apabila dia taubat 1 minggu sebelum mati. Yang berdoanya gerakan pulang oleh Nabi Muhammad sehingga tinggal 1 hari. Yang berdoanya sehingga Nabi Muhammad diberikan jawaban oleh Allah, ya Muhammad, umatmu aku jamin untuk umatmu apabila umatmu berdosa dan bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan, itu kapanpun akan menerima taubatnya. Nyalainya Jibril, ya Muhammad, dengan kontak jam asal. Ketika itu Nabi Muhammad mempersilahkan malaikat maut, silakan malaikat maut menjawab nyawa. Belum selesai Nabi Muhammad mengingatkan umatnya, ketika proses pencabutan nyawa Nabi Muhammad itu berlangsung, dicabut pelan-pelan sangat lembut oleh malaikat maut. Malaikat maut bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah engkau merasakan sesuatu ketika mencabut nyawamu? Iya malaikat maut. Apa rasanya? Sakit malaikat maut. Sakit Muhammad, nyo malaikat maut. Tetapi nyo gaya lebih tunggu Muhammad. Hana gaya lebih tunggu daripadanya. Nyo sangat beda ketika dari nyawa awak kafir. Sangat beda ketika aku cabut nyawa umatmu yang bermaksiat. Aku kahit sudah namanya sekeinginanku. Tapi beda dengan kamu Muhammad. Ini sangat lembut. Hanya gaya lebih lembut daripadanya. Tapi kamu merasakan sakit Muhammad. Iya malaikat maut. Malaikat maut, ya Muhammad, seandainya malaikat maut seluruh rasa sakit ketika engkau cabut nyawa umatku dapat kau singgahkan kepadaku, dapat kau tempatkan kepadaku, rasakanlah kepadaku saja, jangan dirasakan oleh umatku. Ya Nabi Muhammad. Kemudian ketika dunia sudah kiamat, kemudian Allah membangkitkan seluruh manusia yang sudah dimatikan dari awal sampai akhir, dan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang bangkit dari kiamat. Apa ucapan beliau di mulutnya? Di mana umat wahai Jibril? Ketika Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, ini suasana seperti ini, kenapa begini ya Jibril? Kenapa suasana seperti ini? Sunyi sekali, terlihat rusak sekali. Apakah aku sedang bermimpi? Jibril menjawab, tidak ya Muhammad, ini sudah kiamat. Kiamat? Ya Muhammad.
Kalau setelah kiamat Jibril, aina ummati, di mana seluruh umatku wahai Jibril? Umat ini yang pertama bertanya, tidak menanyakan aina Khadijah, di mana Khadijah? Tidak bertanya aina Aisyah, di mana Aisyah? Tidak bertanya di mana sahabat-sahabat, tidak. Umatku itu di mana ya Jibril? Begitu cintanya dari Muhammad kepada umatnya. Maka dalam setiap momen peringatan Maulid, kita jangan sekedar untuk membuat kenduri, kemudian menjamu setiap tamu yang kita undang. Lebih pada dari sebuah peringatan, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasul itu contoh teladan yang baik.